Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi azrafa qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah sholat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore ini kita masih jadi juga sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di bulan Ramadan yang luar biasa di akhir bulan Ramadan. Semakin hari semakin meningkatkan kualitas keimanan kita, takwa kita. Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada sore ini kita akan bahas dua pilihan ya. Pertama urgensi zakat, yang kedua ibadah. Maksud saya macam-macam ibadah. Anwar ibadah yang mana kira-kira dibahas? Dua-duanya kan nggak mungkin, ini salah satu. Macam-macam ibadah, anwar ibadah, atau urgensi zakat. Urgensi zakat sudah dibahas kan? Soal lain sudah belum? Sudah belum. Kita bahas urgensi zakat dulu. Urgensi zakat itu pertama agar orang beriman ya, orang beriman atau orang muslim tidak berjiwa materialistis. Dalam bahasa lain, hubbud dunya. Bukan tidak boleh mencintai dunia. Dunia itu penting, tapi penempatannya sebagai sarana. Beda dengan hubbud dunya. Kalau hubbud dunya materialistis, dunia dijadikan tujuan. Kita masih ingat kan kata Imam Ghazali, wala yatimu illa bidunya. Tidak akan sempurna agama tanpa dunia. Ini mesti dibangun dengan dunia. Kita sholat menghadap kepada Allah, menutup aurat, pakaian itu bagian dari dunia. Orang umroh, haji, apalagi zakat, haji itu bagian dari dunia. Islam tidak melarang mencintai dunia. Yang dilarang itu adalah hubbud dunya, materialistis. Dunia dijadikan tujuan. Sebab terjadinya malapetaka, terjadinya semua kesalahan yang pusatnya hubbud dunya. Sudah hubbud dunya, menghalalkan semua cara untuk mendapatkan dunia.
menghalalkan semua cara untuk mendapatkan jabatan. Kalau sudah hubud dunia, sampai Rasulullah menyampaikan dalam salah satu hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Puncaknya semua kesalahan adalah materialistis. Jadi puncaknya semua kesalahan, setiap kesalahan adalah materialistis. Dunia dijadikan tujuan. Sekali lagi, bukan tidak boleh mencintai dunia. Yang dilarang itu adalah dunia dijadikan tujuan, sehingga menghalalkan semua cara untuk mendapatkan dunia. Bahkan dalam salah satu hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan kepada kita, kalau orang sudah hubungannya, madibani jai'ani ursila fi gunamin bi absadalaha min hirsil mar'i alal mali wassarafi lidini. Ini hadisnya. Jadi kata Rasulullah, dua serigala yang lapar dilepas pada kambing atau pada domba, tidak lebih merusak dari rusaknya agama seseorang yang materialistis dan yang rakus terhadap kedudukan. Sekali lagi ya, kata Rasulullah, madibani jai'ani ursila fi ghanamin bi absadalaha min hirsil mar'i alal mali wassarabi dibinihi. Dua serigala yang lapar. Kebayangin ya, dua serigala yang lapar dilepas pada kambing, pasti dimakan nggak kambing itu? Dimakan lah, namanya lapar. Tapi kata Rasulullah, bi absadalaha min hirsil mar'i alal mali wassarabi dibinihi, tidak lebih merusak daripada rusaknya agama seseorang yang rakus terhadap harta dan kedudukan. Maksudnya materialistis. Orang yang korupsi itu bukan orang miskin, kekayaannya banyak. Beda dengan serigala. Kalau serigala kalau sudah tidak lapar, sudah selesai. Kenyang, selesai. Tidak mencari lagi. Kalau sudah kenyang. Tapi kalau manusia dikasih emas 1 gunung Uhud, mintanya 2 gunung Uhud. Setelah dikasih 2 gunung Uhud, mintanya 3 kali gunung Uhud. Makanya kebanyakan yang celaka itu bukan orang miskin, orang kaya. Kita selalu menyalahkan orang miskin. Sampai keluarin dalil, anal fakru ayyakuna kufar, itu bukan hadis. Kadang-kadang kefakiran mendekatkan kepada kekufuran, itu bukan hadis. Bilal miskin enggak? Sumayyah miskin enggak? Yasir miskin enggak? Pasti jawabannya miskin. Bukan miskin lagi budak, tapi kualitas keimanannya diminta oleh Abu Jahal untuk kembali ke agamanya, walaupun dengan bayaran besar tetap ditolak. Dan risikonya dibunuh. Dan Yasir, Sumayyah dibunuh dengan kejam oleh orang-orang muslim. Abu Jahal CS itu kejam. Bahkan Rasulullah hanya menyampaikan, sabar Yasir, sabar Sumayyah, pasti kamu masuk surga. Yasir, Sumayyah tidak meronta-ronta gara-gara Muhammad, aku masuk agama kamu, jadi begini risikonya. Tidak. Beliau dikatakan oleh Rasulullah itu, mereka berdua ini disampaikan Rasulullah itu,
mau berdua masuk surga. Senyum. Padahal mau dibunuh, kebayang juga. Padahal miskin. Kita lihat sekarang orang kaya. Di zaman Nabi Musa, siapa namanya? Korun. Tadinya miskin, minta didoakan kepada Allah supaya jadi orang kaya. Didoakan, kabul, jadi orang kaya. Setelah kaya, sombongnya setengah mati. Aku kaya karena ilmu. Aku ilmu sendiri. Inti. Kita lihat di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Siapa namanya? Orang miskin itu punya kambing cuma satu, minta didoakan kepada Rasulullah atas doa Rasulullah. Masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Sahabat. Kaya dia, kekayaannya luar biasa. Sampai di Madinah itu hampir rata-rata kambingnya dia aja, saking banyaknya itu kambing. Udah mulai meninggalkan sholat yang 5 waktu, tinggal Jumatan aja. Saking sibuknya ngurus dunia dijadikan tujuan, jadikan kebanggaan. Padahal itu penting dunia sebagai sarana. Lupanya dia. Akhirnya dimakan surga. Rasulullah menyuruh kepada amilin zakatnya supaya diambil zakatnya. Ternyata ditolak oleh sahabat. Jadi justru yang sering lupa itu tidak dipuji, tidak lulus itu pada saat kaya. Sama dengan sehatnya hati. Kadang-kadang kita kalau sakit diuji oleh Allah, kalau sehat tidak pernah merasa diuji. Padahal ujian yang paling berat itu saat sehat. Kalau orang sakit pada umumnya ya, dia ingat diri bahwa dirinya lemah, minta kepada Allah. Tapi kalau udah sakit-sakitan masih meronta-ronta kepada Allah, itu sombongnya. Sama dengan sombong orang sakit-sakitan, sombong orang miskin. Itu lebih jelek. Tapi pada umumnya kalau orang sakit itu hampir dekat pada Allah. Tapi kalau yang sehat lupa, padahal sehat juga ujian. Kebanyakan yang tidak lulus itu ujian pada saat sehat. Sampai Rasulullah menyampaikan hadisnya dia, nikmatani maqbunun bihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faqr. Ada 2 nikmat. Nikmat ini nikmat besar. Tentu selain iman Islam, ada 2 nikmat besar selain iman Islam. Kebanyakan manusia tertipu dengan 2 nikmat tersebut. Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat luang waktu. Makanya kita manfaatkan ujung-ujung Ramadan ini mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga tidak tahu apa tahun depan masih bisa ketemu lagi dengan bulan seperti ini. Allah a'lam. Yang jelas kita pada hari ini masih bisa melaksanakan sahur, dan kesempatan ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meraih pahala dari Allah. Jadi yang pertama tadi sekali urgensi zakat agar orang beriman tidak berjiwa materialistis. Dunia dijadikan tujuan. Kalau orang dunia sudah dijadikan tujuan serakah. Makanya orang korupsi dulu itu kalau ratusan juta naik miliar, sekarang kayaknya kurang hebat gitu, triliun. Itu luar biasa. Kalau orang miskin dengan triliunnya itu, kalau macam saya dengan triliunnya luar biasa. Enggak, dulu dengan miliar itu udah luar biasa. Sekarang udah aneh yang korupsi triliunan. Kenapa? Itu yang sebenarnya Rasulullah itu tidak lebih jelek daripada serigala yang lapar yang dilepas pada kambing. Kalau sudah kenyang selesai, tapi mereka tidak pernah kenyang. Jadi yang tidak bersyukur, yang melakukan kejahatan bukan karena penghasilannya kecil, bukan karena penghasilannya
kecil. Tapi karena serak rakus, itulah yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya fitnah terhadap umatku ini, kalau umat-umat dahulu juga, kalau kita lihat Quran Sunnah Al-Baqarah 11 juga, semua umat diuji. Kalian juga akan diuji kan gitu, seperti umat-umat terdahulu. Ujian yang paling berat buat umat yang kedua adalah harta dan wanita. Harta dan jadi aki-aki Cina kan keterlaluan. Aki-aki kan berdiri Cina. Aki-aki keterlaluan kayak gitu. Keterlaluan. Bukan berarti anak muda boleh ya. Maksud saya udah tahu lah aki-aki masih juga. Jadi itu fitnah yang luar biasa. Fitnah harta dan fitnah wanita. Jamaah sholat asar yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berisi jaga adalah kepedulian terhadap orang-orang yang miskin. Miskin itu pasti ada, kaya itu pasti ada. Namanya sebelum kiamat itu ya. Sebelum mau kiamat, kalau kita baca hadis terbalik ya, mau kiamat itu orang kaya semua, mau infak aja susah. Makanya jangan berdoa, Allah kaya kan semua ya, kalau kaya kan semua repot juga. Yang dipentingkan itu kepeduliannya terhadap orang miskin. Kenapa harus peduli? Ini kata Rasulullah, masih hadis juga. Innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalau bahasa bidangnya, Anda bisa jadi sukses jadi pejabat, Anda bisa sukses jadi orang kaya, itu bantuan orang miskin dari kalian. Itu kata Rasulullah. Oleh itu perlu sebagian dikeluarkan, disebut zakat. Kalau sudah nisab, jadi kalau sudah nisab zakat. Kalau saya ambil pendapat seorang ulama, Allahumma ya Allah, Syekh Qaradawi, itu zakat profesi, karena kita ini di Indonesia banyak profesi. Petani itu jarang, pedagang kecil juga dibandingkan dengan profesi. Kalau profesi itu hampir 80%. Itu dikiaskan, kalau bahasa kita dikiaskan itu dianalogikan kepada pertanian, yaitu nisabnya 653 kg beras. Asalnya bukan beras ya, kurma atau gandum. Jadi beras ini dikiaskan, dianalogikan kepada kurma, makanan pokok orang Arab, kurma dan gandum. Kalau makanan pokok Indonesia adalah beras, makanya 653 kg beras. Dia punya penghasilan keluarga 2,5%. Kapan dikeluarkannya? Panen. Panen itu kalau petani itu bisa setahun sekali, bisa 6 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Kalau profesi biasanya sebulan sekali. Tapi kalau dikumpulkan, keluarkan 1 tahun sekali. Dikumpuli bulan Ramadan dikeluarkan, itu juga bagus. Tapi yang jelas dikiaskan kepada pertanian, panen, kapan panennya. Tapi kalau dagang, peternakan itu haul, setahun sekali, barang yang disimpan setahun sekali. Kalau rikas itu pada saat menemukan barang itu Anda harus cakatin. Anda menemukan barang, Anda beli tanah. Yang kedua yayasan ini beli tanah 1 hektar.
Pas digali ternyata menemukan emas 50 kg. Ketua yayasan kita, ketua yayasan Al-Falah, ya, beli tanah, ternyata setelah dibeli kan jadi milik dia, milik ketua yayasan ya, karena sudah dibeli. Begitu digali mendapatkan emas 50 kg, emas harta karunnya itu dikeluarkan zakatnya supaya halal. Mau saya laporkan, nggak usah lapor ke RT, ke RW, ke presiden, nggak usah lapor ke DPR, nggak usah. Keluarkan 20%, namanya rikas. Keluarkan 20%, yang 80%-nya halal. Nggak usah lapor ya. Kalau lapor hilang. Dengan tanah-tanahnya aja nanti kalau lapor. Tanahnya pun diambil. Kalau lapor, jangan lapor. Ya, itu saya nggak usah lapor lah. Dapat emas 50 gram. 50 kg itu berapa duit kalau sekarang? Lagi emas lagi mahal ya. Itu rikas ya, rikas itu 20%. Al-Khumus 1/5. Jadi kalau sudah 1/5-nya dikeluarkan itu jadi halal. Yang 80%-nya halal. Yang ketiga, terjadinya pertumpahan darah, terjadi pertumpahan darah beli. Kalau terjadi gap sosial antara kaya dan miskin terlalu jauh, hak-hak miskin hilang, itu akan terjadi pertumpahan dan itu pasti terjadi. Karena Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita, umat-umat yang terdahulu itu disebabkan terjadinya pertumpahan darah disebabkan karena orang kaya kikir terhadap orang miskin, tidak peduli dengan orang miskin. Beda zakat dengan pajak ya? Beda ya? Beda. Kalau zakat itu diambil dari orang yang telah nisab. Kalau pajak, WC aja jadi pajak. Cuma kentut yang belum dibayar ya. Belum ya? Belum. Jangan ada kebiasaan, jangan dipajak kalau kentut repot ya. Makanya orang miskin mau kencing saja susah. Jadi jangan salahkan orang miskin kencing di jalan. Nggak punya duit dia bayar dua itu. Kita kan suka nyalahin mereka kencing seenaknya di mana aja. Ya tempatnya nggak ada, harus bayar. Bisanya nyalahin aja kita kan. Makanya saya dulu dengan Dr. Mursidin almarhum, Dok, saya bilang kalau mau jariah itu tidak mesti harus masjid saja, tapi masjid itu penting, cuma tidak harus masjid saja. Coba waktu itu kalau lihat mandi itu laki perempuan di sungai, kan gitu? Orang kayak gitu. Campur-campur lagi, bikin kamar mandi, pisah pagi dan berapa? Itu jadi yang juga. Alhamdulillah beliau laksanakan. Allahumma ya. Jadi peduli itu penting. Jadi jangan kita nyalahin, oh mandiri semua mandiri, yang kita nggak kasih solusi. Islam itu adalah solusi dalam semua masalah. Kalau ingin beres dengan Islam, Islam itu tidak fanatik. Diri, keluarga, bangsa tidak fanatik. Kesukuan, kebangsaan, justru pedulinya itu. Kalau orang-orang yang sekuler itu kadang-kadang orang-orang primitif itu dipelihara supaya jadi primitif terus, jadi tontonan. Akan jadikan budaya setempat dipertahankan agar bodoh terus itu. Kalau telanjang biarkan aja telanjang, nggak usah pakai takbir. Beda dengan Islam, begitu datang mereka harus sama seperti kita. Beda kan? Harus sama seperti kita. Itu hebatnya
Islam beda. Kalau mereka menjajah, kalau Islam tidak pernah menjajah. Kayak kalau dituduh Islam menjajah itu nggak jelas siapa sebenarnya orang yang ngomong gitu. Kalau ngakunya Muslim pasti orang munafik. Kalau ngakunya pasti orang munafik. Dan orang munafik hakikatnya kafir. Cuma wajahnya wajah Muslim karena suka berkumpul dengan orang Muslim, tapi benci dengan Islam. Sungguh ada muslimin dari kita mudah-mudahan jauh dari itu. Karena munafik itu hakikatnya kafir dan kekal dalam neraka. Setiap zaman pasti ada. Jadi kembali tadi, terjadinya pertemuan gap sosial yang sangat menganga. Sampai Rasulullah mengatakan, ittaqus syuhha, faqina syuhha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala ansa'akum dima'akum. Hati-hati dengan sifat gigir Rasulullah, karena umat yang terdahulu Rasulullah itu belakang. Terjadinya pertumpahan disebabkan orang kaya gigir terhadap orang miskin. Makanya pengangguran itu kejahatan. Kalau kata Rendra, membaca puisinya Rendra dia, kata Rendra kejahatan. Pengangguran burung gagak. Pengangguran kejahatan. Makanya di zaman Rasulullah ada orang yang badannya tegap masih muda minta zakat. Ya Rasulullah bagi zakat saya. Apa kata Rasulullah? Tidak. Kamu sehat, tapi kamu harus kerja. Karena pengangguran itu kejahatan. Jadi memelihara pengangguran, memelihara kejahatan. Makanya tugas negara itu, tugas pemerintah itu adalah jangan sampai ada orang yang sehat nganggur. Karena pengangguran kejahatan. Jadi pengangguran itu jangan dikira bukan kejahatan itu. Cuma kalau sekarang kan ya kalau anak muda minta zakat karena memang susah mencari pekerjaan, kasih bedanya. Tadi di zaman Rasulullah itu kan nggak dikasih masalahnya. Kalau di zaman Rasulullah, kalau orang kelihatannya sehat badannya, minta zakat nggak dikasih, walaupun dia miskin, suruh kerja. Jadi orang itu bekerja itu penting dalam Islam. Pengangguran itu kejahatan yang luar biasa. Jangan. Tapi kalau pengangguran sekarang banyak kemungkinannya. Salah satunya adalah memang sulit melamar ke mana nggak diterima. Yang itu kasih aja biasa. Yang begini mah kasih asal jelas. Di mana pakai sholat puasa bukan karena malas, tapi karena memang isinya seperti ini. Kasih kalau orang itu. Tapi kalau di orang Solo tadi, kalau saya langsung kasih pekerjaan, itu beda ya. Idealnya dikasih pekerjaan supaya tidak nganggur. Orang membayangin kalau kaya semua enak. Saya kebayangin bocor, gede, kaya semua, nggak ada yang ngurusin. Di rumah gitu ya, WC mampet. Kadang-kadang miskin, gila, udah tua lagi, berdua lagi di rumah. Udah umurnya di atas 80 tahun, kira-kira apa yang terjadi? Kaya dia, orang semua kaya, nggak ada yang butuh. Apa yang terjadi? Sampah numpuk di mana? Kebayang, walaupun terlalu canggih, terbatas kemampuan teknologi, tetap menjadi perlukan manusia. Makanya tadi harus tolong menolong, jangan sampai terjadi gap sosial yang sangat terlalu jauh. Nah, salah satu liarnya keluarkan 2,5%. 2,5% seperempat ya. Jadi kalau zakat itu bayangkan dapat 40 triliun itu berarti 1 triliun kali keluarga. Kalau idealnya yang mungut itu pemerintah. Karena ayatnya itu khuz min amwalihim dalam surat At-Taubah ayat 103. Khuz itu bila aman. Perintah kepada siapa?
Kepada penguasa. Ambil tuh dari harta mereka, harta orang yang sudah nisab, diambil. Senang ya pemerintah kalau suruh ngambil zakat banyak. Senang ya? Senang karena ada duitnya. Haji juga senang nggak diurus? Senang. Begitu masalah sholat, oh itu masalah pribadi. Beda. Itu masalah pribadi. Padahal sholat kan harusnya berjamaah kan? Itu masalah pribadi. Masalah haji diurus duitnya. Sampai duitnya pun numpuk. Hilang. Subhanallah. Nah itu jadi memang idealnya hus itu min amal husnya kepada bil amal itu kepada pemerintah, kepada penguasa. Ya kalau kita yayasan lah, lebih baik pada yayasan aja ke masjid ya. Karena tahu kondisi lingkungannya, ya, siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Cuma jangan aminin terlalu besar-besaran aja. Aminin karena aminin bagian dari mustahil, mumpung jangan juga. Tapi berhak ada menerima berhak, tapi jangan apa mumpung. Hadirin jamaah sholat asar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pentingnya zakat dalam Islam. Ya, karena zakat itu bagi orang yang muzaki lantas dimakan tidak mau zakat, pada dia seharusnya menjadi muzaki, itu lebih jelek daripada garong, daripada pencuri. Kalau pencuri mungkin hati nuraninya masih mengakui itu barang haram. Tapi kalau sudah nisab zakat, tidak membacakan, merasa bahwa itu harta saya terserah saya, itu lebih jelek. Bagi orang miskin, bagi mustahik yang 8 itu halal. Beda. Tapi bagi yang bersangkutan yang telah nisab tidak dikeluarkan, itu lebih daripada pencuri, lebih pada garong. Kalau garong pencuri masih ada hati nuraninya mengakui itu barang haram. Tapi kalau tidak jangan merasa seolah-olah barang-barang saya terserah saya. Kita ini bukan terserah saya, tapi kita ini diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ini adalah makhluknya. Maka tugas manusia tadi kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah zakat. Jadi kalau zakatnya biasa di bulan Ramadan. Kalau dulu nakal ya, dapat duit dari mana-mana, tidak jelas halal haramnya, serahin aja sama yayasan. Biar dibagikan ke orang miskin. Bagi orang miskin barang halal itu bisa jadi halal. Saya contohkan, ada orang miskin, saking miskinnya gak ada makanan, bangkai diambil sama dia, dimasak, lantas dimakan. Padahal bangkai itu haram. Bagi orang normal jelas haram, tapi bagi yang bersangkutan halal. Maka aturan itu, jika Anda kelaparan, tidak ada makanan kecuali daging babi. Padahal babi itu sepakat semua ulama tidak ada daging babi, sepakat semua ulama haram. Tidak ada satu ulama pun mengatakan makruh, tidak ada, apalagi halal. Tapi dalam kondisi darurat nggak ada makanan. Wah, saya lebih baik mati daripada makan daging. Tidak boleh dalam Islam. Mempertahankan hidup itu wajib. Makan ala kadarnya. Jangan berlebihan. Boleh bagi orang yang bersangkutan. Itu namanya darurat. Hebatnya Islam. Ada solusi tetap bagi Islam. Jadi kalau ada dulu yang dapat duit ya, dari mana tidak jelas, nggak usah malu-malu, serahin aja ke pengurus yayasan Al-Falah. Insya Allah, Allah yang Maha Tahu, Allah akan memaafkan kita. Bahkan kalau korupsi ada
miliaran atau triliunan gitu ya. Tidak ketahuan ya, nggak ada yang tahu, siapapun nggak ada yang tahu. Kalau Allah tahu jelas, malaikat juga tahu. Kalau kita sebagai orang beriman, jangankan Allah, malaikat pun tahu, roh batin tahu. Melihat tanah yang banyak luas di kampung-kampung, bagikan orang-orang miskin. Insya Allah, mau saya serahin lah, atau serahin kepada pengurus yayasan. Jadi kalau ada barang-barang subhat, karena subhat itu hakikatnya haram. Kata Rasulullah kan, innal halala bayin, wa innal harama bayin, wa bainahuma umurun mustabihat. Panjang ya. Di ujungnya man waqa'a fi subhat waqa'a bil haram. Sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas. Antara halal dan haram sama-sama disebut subhat. Di ujung hadis itu man waqa'a fi subhat waqa'a bil haram. Barang siapa menjatuhkan diri kepada subhat, jatuh kepada haram. Yang mudah-mudahan kita dengar. Kan orang yang baik itu orang yang di ujungnya dulu bekas pencuri, banyak harta subhat, bekas orang yang seperti itu tobat, daripada bekas orang soleh sekarang makan banyak barang subhat, mati rugi. Mendingan tadinya bekas orang nggak benar gitu kan, jadi orang benar sampai ujung. Cuma idealnya memang sejak muda-muda ini, sejak balik itu sampai ujung benar itu paling bagus. Kita kan sudah tua, tidak mungkin kembali ke masa lalu. Masa lalu sudah. Makanya sering dalam Quran itu illa ma qad salaf, kecuali masa lalu. Dalam Qurannya sering sebut illa ma qad salaf, kecuali masa lalu. Seperti anak nikah sama ibunya bekas bapaknya meninggal, diwariskan istrinya. Illa ma qad salaf, kata Rasulullah. Dulu adik kakak jadi istri. Maksudnya satu mertua, perempuannya adik kakak, dua-duanya nikah atau tiga, dua minimal, satu adik kakak, itu hukumnya haram. Illa ma qad salaf, kata Allah, kecuali masa jahiliyah, maksudnya saya masa lalu. Bukan salam yang dimaksud. Saya salafi, kalau salafi bagus ya. Maksudnya illa ma qad salaf itu kecuali zaman masa jahiliyah. Allah maafkan kalau dia tobat masuk Islam. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa, Ustaz Ahmad? Sekarang jam berapa, Ustaz Ahmad? Hah? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. 10 menit lagi ada yang jawab, silakan. Yang bisa dijawab, yang tidak bisa ya nggak bisa jawab. Silakan, masalah apa aja silakan. Enggak, silakan. Ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk zakat transaksi sewa menyewa atau jual beli seperti rumah, mobil gitu, bagaimana? Ya. Kalau rumah yang dipakai tidak zakatin ya. Mobil yang dipakai tidak dizakatin. Rumah yang disewakan, mobil yang disewakan itu wajib dizakatin. Zakatnya setahun sekali. Tapi minimalnya 85 gram emas. 1 tahun ya. 1 tahun terus impor 85 gram itu wajib dikeluarkan 2,5%. Rumah yang dikontrakin, mobil yang sewa-sewakan gitu kan. Tapi kalau yang dipakai tidak zakatin. Emas yang dipakai oleh istri tidak dizakatin, tapi emas yang disimpan itu wajib dizakatin. Jika sudah memiliki batas minimal 85 gram. Emas lagi mahal sekarang ya.
85 kali 1 juta berapa sekarang? Juta setengah sudah 700. Oh, jadi 700. Jadi 85 ke 700 berapa? Nah, kita itulah kalau pakai rupiah. Memang rupiah itu bukan alat tukar yang benar sebenarnya. Dolar juga bukan alat tukar yang benar karena kertas. Yang benar itu emas. Makanya di zaman dulu 1 dinar itu dapat kambing. Sampai sekarang masih dapat kambing. Hebat itu. Makanya kalau pinjam uang itu dinilai dengan dinar, dengan emas. Kalau pinjam 100 juta 10 tahun yang lalu dibayar 100 juta sekarang, yang rugi siapa? Yang meminjamkan. Tapi kalau emas 100 juta itu berapa gram waktu itu? Makanya akadnya harus pakai emas, jangan pakai rupiah lah. Kalau pakai rupiah kasihan ya. Jadi riba itu asalnya kan emas dengan emas, perak dengan perak, kambing dengan kambing, korma dengan korma. Minta dilebihkan akadnya, itu namanya riba. Kalau riba sepakat semua ulama haram. Kalau rupiah itu apa? Nggak bisa. Sekarang aja udah emas 1 gram udah 1,7, ya antamnya kalau nggak salah ya 1,7 ya. Itu bisa beri dulu. Jadi riba itu sepakat semua ulama haram. Cuma kalau rupiah itu susah. Cuma jangan jadi tukar duit rupiah juga, jangan. Jangan jadi tukar uang minta lebihnya gitu kan. Itu juga dosa, nggak boleh. Cuma maksud saya rupiah itu sebenarnya bukan alat tukar yang benar. Termasuk dolar. Bisa aja cetak, makanya bisa dipalsukan kan. Kalau emas bisa dipalsukan ya. Emas palsu, nggak laku. Makanya ngejar-ngejar yang palsu. Orang kalau yang 10.000 kan tidak pernah dikejar. Mungkin orang masukkan 10.000 aja yang banyak. Triliunan lebih mudah. Kalau 100 kan mudah dicurigai. Kalau 10.000 nggak pernah dicurigai oleh kita. 5.000 juga nggak pernah dicurigai. Padahal kalau bikin banyak, ya semua tadi kalau kita jadi tipu amarah. Kalau orang muslim bukan tukang tipu, karena malaikat itu tak. Oke, hati dicatat. Jadi tadi disewakan itu wajib bayarnya setahun sekali. Kalau yang disewakan. Kalau Anda tukang jual beli tanah, tukang beli itu kan profesi. Kalau profesi pada saat panen, kalau panennya begitu transaksi jual beli rumah gitu kan, dapat keuntungannya itu 100 juta, keluarkan 2,5% kontan tunai kan itu. Sangat panennya waktu itu profesinya memang tukang jual beli rumah, jual beli tanah kan gitu. Beli tanah sengaja untuk dijual beli kan, sengaja ya untuk jual beli kan. Itu bukan tanahnya, tapi hasil jual belinya. Itu profesi, termasuk profesi. Makanya kata saya Korwin, husmin awalihim itu tidak hanya petani pedagang aja, termasuk profesi. Dokter spesialis penghasilannya 1 bulan 100 juta, keluarkan 2,5%. Ini petani yang 6,3 kg aja dikeluarkan 5% sampai 10%, bayangkan petani itu. Zolim enggak? Kok profesi pura-pura, padahal tadi husmin awalihim itu targetnya orang yang mampu, yang kaya tadi. Dan petani itu tidak ditanya, tenaga nggak dihitung, biaya nggak dihitung. Pada saat panen aja 5,3 kg keluarkan 5%. Bahkan kalau yang tidak biayai itu 10%. Jadi yang sewakan jakatif supaya halal, supaya halal. Kalau panennya tergantungnya. Jadi kiasnya kepada panen ya, pertanian kiasnya. Kata Syekh Qaradawi, dikiaskan, dianalogikan. Makanya kan kalau lihat itu kan sumber dalam satu ada Quran, hadis, ijma, sering dengar kiaskan gitu kan. Kias itu menganalogikan sebenarnya padi itu enggak ada. Makanya kenapa sekarang itu beras, karena Indonesia makan pokoknya beras. 1
satu sok gandum kan gitu. Nggak disebut satu sok beras. Nah, terus nggak pernah ada dalam hadis, nggak ada beras. Nggak pernah ketemu ente. Satu sok gitu ya. Satu sok itu 4 mun dia. 1 mun itu segini. Kalau zakat fitrah kan, nah maaf ya, kalau zakat fitrah khusus untuk orang fakir, miskin. Jadi kalau ada ustaz miskin, boleh berbuat zakat fitrah. Tapi kalau tidak miskin jangan. Kalau zakat fitrah beda dengan zakat mal, ustaz boleh. Bisa jadi amin, bisa sabilillah. Kan gini, kalau zakat fitrah ya, kalau kita baca dalam kitab, orang suka nanya kitab dari mana ustaz? Kalau baca kitab Subul Salam ya. Zakat al-fitri tu'rotal lis-shaimi minal lagwi wa rafas wa tu'matan lil masakin faman adaha qabla shalat fa hiya zakatul maqbulatun wa man adaha ba'da shalat fa hiya shadaqatun minas shadaqah. Rawahu Dawud. Jadi zakat fitrah itu memang fungsinya untuk membersihkan kotoran-kotoran baik ucapan maupun perbuatan yang kotor-kotor lagi pasti ada lah. Bagi orang yang saum, bagi orang yang lisoim, bagi orang yang puasa. Waktu makan masakin dan untuk memberi makan orang. Makanya kan fitrah itu harus dikeluarkan sebelum sholat id habis. Makanya kalau sholat Idul Fitri itu agak siang, Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabat, masih ada yang tidak. Kalau masih ada, tidak boleh setelah sholat. Kalau dikeluarkan oleh panitia setelah sholat itu bukan zakat fitrah, sedekah biasa. Kasihan gitu pada yang telah mengeluarkan zakat fitrah. Yang dosa siapa? Yang panitia lah. Makanya bisa kan. Kalau zakat mal ditunda juga masih boleh. Kalau zakat mal, tapi kalau yang tidak bisa ditunda. Harus habis sebelum sholat id. Itu zakat tidak, dan khusus fakir miskin. Kalau fakir miskin khusus, bayangkan ya di Indonesia ini kan zakat fitrah itu orang yang lahir saja malam id gitu, itu zakat fitrah wajib. Orang tuanya yang mengeluarkan lah, kalau bayinya nggak tahu kan gitu. 150 juta aja kali 40.000 aja kan, 150 juta kali 47.000 ya, 40.000 aja lah. Berapa itu kira-kira? Dan itu dikhususkan untuk orang miskin. Jadi kalau orang miskin menerima sampai 1 juta boleh, menerima sampai 2 juta pun boleh kalau miskinnya sedikit. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu 2 tahun setengah pemerintah. Yang tadinya pada saat beliau diangkat menjadi pemimpin itu mustahiknya lebih banyak daripada muzakinya. Tapi begitu 2 tahun setengah jadi pemimpin, beliau yang banyak muzakinya daripada mustahiknya. Kekayaan pribadinya berkurang. Kalau kita terbalik ya, kekayaan pribadinya berkurang. Hanya 2 tahun setengah, baik. Kalau puluhan tahun jadi pemimpinnya dia bisa habis itu kekayaan pribadinya. Itulah seorang pemimpin yang luar biasa. Pemimpin dalam satu amanah. Jadi jangan begini, anti jadi pemimpin, jangan. Harus jadi pemimpin. Kalau memang ada bakat jadi, tapi kalau punya bakat jadi pemimpin, jadi pemimpin yang amanah. Kalau punya bakat, kan itu bakat. Enggak semua orang bisa jadi pemimpin lah. Jadi kalau punya bakat, bukan ambisi, bahkan sekolah Nabi Yusuf itu minta jabatan. Jadi minta jabatan itu bagi orang yang tidak mampu jangan, dosa. Tapi bagi orang yang mampu itu kesempatan untuk bisa melaksanakan amanah. Jadi tadi yang saya makan wajib zakat ya. Kalau sudah nisab. Yang lain silakan satu lagi. Oh cukup. Berhubung sudah waktunya cukup, kita tutup dengan cepat majlis. Oh kita berdoa dulu pada Allah terkait dengan sholat-sholat kita di Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama
انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم وحد كلمتهم وسدد رميهم اللهم انزل في قلوبهم السكينة اللهم كن لهم وليا ونصيرا اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم اللهم ارحم موتاهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.